Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah bahasa Arab MSc 21 dan menjelaskan tentang amil, amal, dan ma'mul dari dosen pengampu yaitu Dr. Anton Akbar MAG. Inilah anggota kami. Saya Nirda Barian dengan NIM 216030103, rekan saya Zaki Hidayat dengan NIM 216030095 dan rekan saya Farid Naufal 2116030093. Sasaran pertama kami adalah rekam presentasi terlebih dahulu agar dapat melakukan presentasi di mana saja dan kapan saja. Sasaran kedua kami, tambahkan audio atau rekam diri saat mempresentasikan, lalu bagikan video ke semua orang. Sasaran ketiga kami, hal ini sangat berguna untuk menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan dengan acara satu kali. Pengertian amil, amal, dan ma'mul. Amil atau yang mempengaruhi disebut juga lafaz atau makna yang mempunyai amal atau tugas terhadap perubahan kalimah lain sehingga menyebabkan satu kalimah berubah menjadi marfu' atau rafa', mansub atau nasab, majrur atau disebut juga khusus pada isim atau menjazum khusus pada fi'il yang berjumlah 100 amil. Amal atau pengaruhnya. Amal disebut juga dengan i'rab adalah pengaruh yang didapatkan karena mempengaruhi amil pada suatu lafaz, yaitu bisa dibaca rafa', nasab, jar atau jazm. Ma'mul atau yang dipengaruhi. Ma'mul adalah lafaz yang huruf terakhirnya mengalami perubahan dengan rafa' atau nasab atau jar atau jazm dengan mendapatkan pengaruh dari amil. Yang bisa menjadi ma'mul adalah kalimat isim dan fi'il mudhari'. Konsep utama amil. Pertama, amilun raf'in, dengan amalnya atau pekerjaannya yarfa'ul kalimah atau merafa'kan kalimat, dengan ma'mulnya marfa' yang ditandai dengan harakat dhammah. Yang kedua, amilun nasbin, yang amal atau pekerjaannya yang musibul kalimah atau menasabkan kalimah, yang ma'mulnya mansubun dengan tanda harakat fathah. Yang ketiga, amilun khafdin, dengan amalnya yajurrul isim atau menjarkan isim, dengan ma'mulnya makhfudun dengan tanda harakat kasrah. Yang keempat, amilun jazmin, yaitu yajzimul fi'il mudhari' atau amalnya menjazimkan fi'il mudhari' yang disebut juga ma'mulnya majzumun dengan tanda harakat sukun. Konsep utama. Konsep pertama ada 4 bentuk. Yang pertama amil rafa', amil nasab, amil hafuz, dan amil jazm. Konsep kedua ada 4 bentuk: merafa'kan kalimah, menasabkan kalimah, menjarkan isim, dan menjazimkan fi'il mudhari'. Konsep ketiga ada 4 bentuk dinamakan dengan marfa', mansub, mahfud, dan majzum. Tanda-tandanya ada 4 bentuk: marfa' yaitu dhammah, waw, alif, nun, mansub fathah, alif, kasrah, ya, dan hazfun nun. Mahfud yaitu kasrah, ya, dan fathah. Majzum yaitu sukun, hazfun nun, dan hazfu huruf illah. Pembagian amil. Amil terbagi dua, yaitu amil lafzi dan amil maknawi. Amil lafzi yaitu amil yang menyebabkan berubahnya harokat di akhir kalimat seperti huruf jar atau jazm atau nasab, atau yang bisa diartikan sebagai lafal-lafal yang bisa memberi pengaruh kepada lafal lainnya yang dilafalkan. Yang kedua, amil maknawi atau disebut juga maknawi ibtidai, yaitu kosongnya kalimah isim atau fi'il mudhari' dari lafal yang bisa mempengaruhinya yang dilafalkan. Kosongan itu termasuk di dalam amil yang bisa merafa'kan. Contoh penggunaan amil. Pertama, amil lafzi, yaitu pada fi'il ja'a Muhammadun dengan ja'a sebagai amil. Yang kedua, pada isim, yaitu Muhammadun qa'imun yang sebagai amilnya yaitu Muhammadun. Yang ketiga, pada huruf jar yaitu alal kursiyyi yang sebagai amilnya ala. Yang kedua, amil maknawi
atau maknawi ibtidai. Yang pertama pada fi'il mudhari'nya yaitu yansuru. Yang kedua pada mubtada Muhammadun qa'imun. Amal. I'rab hanya terdiri di huruf terakhirnya suatu kalimat dikarenakan dua hal. Yang pertama, i'rab adalah dalil yang menunjukkan, sedangkan lafaz yang di'irabi adalah sebagai madalulaih yang ditunjukkan, sehingga dalil tidak boleh dipasang kecuali setelah mendahulukan madlul alaih. Yang kedua, jika i'rab diletakkan di depan, maka hal itu tidaklah dapat dimungkinkan karena awal dari suatu kalimat pasti berharakat, sehingga tidak akan dapat diketahui apakah kalimat itu mu'rab atau mabni. Dan sebagian dari i'rab bada yang ditandai dengan sukun, contohnya zaidun qa'im. Contoh penggunaan amal. Yang pertama yaitu ja'a zaidan, yang artinya Zaid telah datang. Kata Zaidun berakhiran dhammah. Kenapa dhammah? Karena amil dari kalimat ini yaitu ja'a, yang artinya telah datang, menyebabkan kedudukan Zaid menjadi subjek, atau yang datang adalah si Zaid. Bahwa subjek berirab rofa dan tanda rofa adalah dhammah. Kemudian contoh kedua yaitu Ro'aisu Zaidan, yang artinya aku telah melihat Zaid. Kata Zaidan berakhiran fathah. Kenapa fathah? Karena amil dari kalimat ini yaitu Ro'aisu, yang artinya saya melihat, menyebabkan kedudukan Zaid menjadi objek yang dilihat adalah si Zaid, bahwa objek berirab nasab dan tanda nasab adalah fathah. Kemudian yang ketiga yaitu Maroisu bizaidin, yang artinya aku telah berpapasan dengan Zaid. Kata Zaidin berakhiran kasroh. Kenapa kasroh? Karena amil dari kalimat ini adalah huruf jar, yaitu bi, yang artinya dengan. Dan setiap kata benda yang didahului oleh huruf jar, maka i'rabnya adalah jar khofat, dan tandanya adalah dengan kasroh. Ma'mul adalah lafaz yang huruf terakhirnya mengalami perubahan dengan rafa atau nasab atau jar atau jazam karena mendapat pengaruh dari amil. Yang biasa menjadi ma'mul adalah kalimat isim dan fi'il mudhari'. Ma'mul ada dua macam. Yang pertama ma'mul bil asalah, yang kedua ma'mul bil tabi'iyah. Yang pertama ma'mul bil asalah. Ma'mul bil asalah atau asalnya memang sudah menjadi ma'mul, yaitu lafaz yang mendapat pengaruh dari amil secara langsung, seperti fa'il dan naibul fa'il, mubtada dan khobarnya, isimnya fi'il nakis dan khobarnya, isimnya yaitu inna, dan saudara-saudaranya seperti khobarnya.
Yang kedua, ma'mul bil tabi'iyah. Ma'mul bil tabi'iyah yaitu lafaz yang mendapat pengaruh